pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang mengatakan bahwa Jumat Agung atau perayaan Paskah itu tidak alkitabiah atau itu bertentangan dengan Alkitab. Dan oleh sebab itu dari salah satu channel ini mengatakan bahwa orang Kristiani itu tidak perlu merayakan Jumat Agung dan tidak perlu merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, malam ini sebenarnya tidak banyak hal yang saya siapkan untuk saya tayangkan di layar Bapak Ibu. Tetapi paling tidak kita melihat beberapa keberatan-keberatan atau beberapa argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut, di mana mereka mengatakan bahwa sebenarnya perayaan Jumat Agung itu harusnya terjadinya di hari Rabu misalnya, atau terjadinya di hari Kamis, sehingga perayaan Jumat Agung itu sebenarnya adalah perayaan Paskah, kira-kira begitu. Misalnya dalam kelompok saksi Yehuwa, Bapak Ibu, mereka itu tidak merayakan Paskah sesuai dengan yang kita rayakan. Biasanya mereka merayakan Paskah atau hari kebangkitan itu pada hari Rabu. Nah, kenapa saya tahu itu? Saya pernah baca buku dari saksi Yehuwa, judulnya adalah Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan. Nah, di dalam buku itu ada beberapa argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan bahwa sesungguhnya perayaan Paskah atau perayaan Jumat Agung itu tidak alkitabiah. Tetapi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa perayaan-perayaan tersebut itu merupakan penggenapan ya dari tipologi-tipologi perjanjian lama ya. Dari tipologi-tipologi perjanjian lama. Nah, sehingga kita bisa membantah argumentasi itu. Ya. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa hari Jumat itu bukan hari wafatnya Kristus. Ya. Tapi itu adalah seharusnya itu adalah hari raya Paskah. Atau mereka mengatakan hari Rabu seharusnya itu Yesus bangkit, atau hari Rabu atau hari Kamis seharusnya Yesus wafat. Itu banyak sekali teorinya Bapak Ibu. Kita tidak tahu bahwa di dalam kitab suci itu jelas-jelas menyebutkan hari kebangkitan Yesus itu hari apa. Ya Bapak Ibu ya, jelas-jelas disebutkan harinya, ya kan? Hari pertama minggu. Nah, disebutkan kan kebangkitan Yesus itu hari pertama minggu. Tetapi sebelum kita masuk, kita melihat rangkaian perayaan Paskah itu dalam kerangka yang cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memulai dari Rabu Abu misalnya ya. Rabu Abu itu biasanya mengutip kitab Nabi Yoel ya, kitab Nabi Yoel, dan dari Perjanjian Baru mengenai pertobatan. Ya, dari kitab Nabi Yoel atau dari kitab Nabi Yesaya ya Bapak Ibu ya, dikatakan berpuasa yang kehendaki ialah kamu membawa orang-orang miskin ke rumahmu. Atau dalam kitab Nabi Yoel itu mengatakan bahwa engkau harus berkabung ya, berkabung duduk di atas abu gitu ya. Nah, kurang lebih dua bacaan itu dan dari surat Rasul Paulus yang menyerukan pertobatan biasanya itu dibaca pada hari raya Rabu Abu, di mana kita ditandai dengan tanda kemenangan Kristus yaitu tanda salib. Nah, kemudian nanti biasanya bacaan-bacaannya adalah dari Injil yang terkait dengan bagaimana kita seharusnya berpuasa dan berpantang. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah rangkaian yang panjang menuju kepada perayaan Paskah. Jadi orang-orang yang membantah Jumat Agung dan membantah perayaan Paskah itu dia tidak tahu kalender ya, perhitungan kalender di dalam perayaan
perayaan Katolik. Karena dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, perayaan-perayaan semacam itu punya oktavnya, ya, punya oktavnya, punya tahun liturginya, dan punya perhitungannya. Dari Rabu Abu sampai ke perayaan Paskah itu ada 40 hari, kurang lebih, ya. Lalu di situ kita melakukan pantang dan puasa gitu ya. Nah, kemudian masuk kepada perayaan Kamis Putih. Nah, ini kita mengupas sedikit mengenai perayaan-perayaan ini dan mengapa pernyataan mereka itu bisa salah. Berpatokan dari kitab suci yang kita lihat dulu, kemudian nanti kita lihat dari bagaimana Jemaat Perdana juga merayakannya gitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke Kamis Putih. Di Kamis Putih biasanya Bapak Ibu yang dibacakan adalah bagaimana Kristus ya mencuci kaki para murid, ya, mencuci kaki para murid, ya, oke, mencuci kaki para murid, kemudian diberi perintah supaya saling mengasihi, supaya saling melayani, gitu ya, dan biasanya kurang lebih itu ada bacaan-bacaan yang berbicara mengenai Raja Damai, ya. Raja Damai yang datang bukan untuk membawa, bukan menunggangi kuda gitu ya kira-kira Bapak Ibu ya, bukan menunggangi kuda, tapi dia naik keledai, ya kira-kira begitu. Biasanya itu diambil dari kitab Zakaria ada Bapak Ibu, dan engkau Efrata yang terkecil dari di antara yang lain gitu ya, sebab daripadamu akan lahir seorang pemimpin gitu kira-kira. Atau ada bacaan dari kitab Nabi Yesaya, tapi kurang lebih berbicara mengenai seorang tokoh yang memimpin bukan dengan cara pergi berperang, bukan cara naik kuda, tapi dia naik keledai. Oke, naik keledai. Oke. Atau bacaan-bacaan lain yang berbicara tentang seorang gembala yang mau melayani gitu ya para pengikutnya. Biasanya itu dibacakan pada Kamis Putih. Dan itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kristus sebelum ia disalibkan, gitu ya. Nah, sehingga peristiwa itu berkaitan dengan Jumat Agung, Bapak Ibu, ya. Berkaitan dengan Jumat Agung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Jumat Agung itu atau Good Friday itu apakah itu kebangkitan? Bukan hari wafatnya Kristus atau bukan hari wafatnya Yesus? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Mengapa jadi pertanyaan? Karena ada channel yang mengatakan itu tidak alkitabiah, itu sebenarnya perayaan Paskah. Perayaan Paskah sebenarnya adalah hari kematian, kata mereka. Nah, ini terkait dengan tipologi Bapak Ibu ya. Tipologi dalam Perjanjian Lama. Ya. Ketika ya kita merayakan Jumat Agung, kenapa sih? Kenapa sih disebut Jumat Agung Bapak Ibu? Kenapa nggak Jumat sedih gitu? Kenapa tidak Jumat duka misalnya? Kenapa tidak Jumat berkabung misalnya? Ya, kurang lebih ya, kenapa disebut Jumat Agung? Ya. Karena pada saat itulah Kristus menebus, melahirkan kita sebagai ciptaan baru. Dan menebus kita seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itu nanti dibaca bacaan itu Bapak Ibu. Ya kan? Lalu dari kitab Nabi Yesaya biasanya dibaca dari misalnya di dalam Yesaya 52, 53 di sana ada kisah tentang hamba Yahweh yang menderita.
hamba Yahweh yang menderita. Kenapa penderitaan itu dianggap agung atau istilah itu ada? Karena saat itulah penebusan Kristus ya kita alami dan diberikan kepada manusia. Jika ada kemudian yang mengatakan, itu sebenarnya adalah ya hari kebangkitan atau sebaliknya, atau mereka punya ya Bapak Ibu pernyataan-pernyataan lain, memang tujuannya kan dalam tanda petik untuk menyesatkan orang lah ya, kira-kira begitu. Mereka mengatakan, oh harusnya begini, harusnya begini. Nah, tanpa mereka melihat proses tadi. Nah, ketika kita merayakan hari Jumat, Bapak Ibu, hari Jumat Agung itu, bacaan-bacaan yang dibaca adalah nubuat ya. Nubuat ya tentang Kristus ya. Tentang Kristus yang menderita. Tadi saya sebut yaitu hamba Yahweh. Oke. Hamba Yahweh yang menderita. Yesaya 52, 53 ya. Itu atau nanti dibaca juga Mazmurnya Bapak Ibu. Mazmurnya dari Mazmur 22 biasanya. Mengutip yang diucapkan di atas kayu salib. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu biasanya mazmurnya di situ. Ya Bapak Ibu. Biasanya mazmurnya di situ ya. Kenapa? Itu tergenapi. Tergenapi yang tertulis dalam Mazmur 22 ketika Kristus menyatakan itu.